Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh, oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam, dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu. Dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan, mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Marah. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan marah itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara, semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan. Yang terbaik bukan lapor tetangga. Bukan ngomelin gembala. Tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me. Saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah. Pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Saya yakin dan percaya kita tidak bersungut-sungut datang ke hadirat Tuhan, tetapi dengan sukacita. Amin. Kasih senyum yang paling manis buat kiri kanan Bapak Ibu Saudara-saudara meskipun agak gelap. Kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Karena orang tersenyum pasti bersukacita. Amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Kesempatan yang paling indah, kesempatan yang paling luar biasa Tuhan masih berikan buat kita pada saat ini untuk kita datang kepadanya. Oleh karena sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang kami boleh terima, yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Bahkan kami percaya hari-hari ke depan kami boleh menikmati lebih lagi anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami persiapkan hati, kami persiapkan hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga tak lupa berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Bondowoso, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, masyarakatnya, penduduknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa sehingga masyarakatnya dibuat sejahtera. Percaya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami juga diberkati dengan hikmat, dengan pewahyuan, dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam roda pemerintahan. Oleh karenanya biarlah Tuhan memberkati setiap program-program pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, kami berdoa buat GBI Rock Bondowoso. Tuhan memberkati dimanapun umat-Mu tinggal dan berada, biarlah mereka menjadi representative of Christ Kingdom, menjadi representasi daripada kerajaan Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami, gembala rayon kami, gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Tuhan teguhkan dengan tanda ajaib dan heran. Dan kami percaya lewat kehidupan mereka Tuhan, kami boleh semakin hari semakin di bawah untuk kami memenuhi setiap takdir kami, setiap destiny kami di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, anak istri mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami sepakat 2-3 orang berkumpul di dalam Engkau, dan kami sepakat kami memanggil nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan roh yang baru bagi kami untuk kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami dedikasikan ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, dengan segenap hati katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yang merasakan kasih Tuhan katakan segala pujian. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan lembut katakan, segala pujian. Haleluya. Ya Tuhan, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, hanya bagi-Mu. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib. Amin. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku Ya, Kau yang membuat kami terpesona. hanya Kau Yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan hanya Engkau Tuhan yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya kita umat-umat pemenang, katakan sama-sama. Amin. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kasih tos kiri kanan. Kita umat pemenang. Haleluya. Katakan bersama, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Hey! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Amin. Mujizat dinyatakan. Katakan bersama, great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat
bersatu menaikkan. Amin, haleluya. Mujizat dinyatakan. Yang percaya mujizat dinyatakan, katakan great is our God. Haleluya. Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita besar, amin. Yang percaya Tuhan kita besar, kasih tos kiri kanan, kuasa Tuhan dinyatakan buat kamu. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Yes. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada nama yang berkuasa, Yesus namanya, amin. Haleluya. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, amin.
Suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang percaya Dia pembuat mujizat, sama-sama katakan haleluya. Ya Tuhan, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Ya Tuhan, haleluya. Percayalah, percayalah, haleluya. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena hanya kuasa-Mu. Amin. Yang buka jalan bagiku. Sekali lagi katakan yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat
syukur Tuhan kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu apapun yang terjadi Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami saat-saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh belajar lebih lagi Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan, kenapa Tuhan Kau izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya sekali lagi Tuhan, kami sedang dipersiapkan oleh-Mu ya Tuhan, untuk rencana besar yang Kau sudah siapkan buat setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Semangat? Oke, harus semangat ya saudara-saudara ya. Oke, nah saya mengucap syukur sebelumnya, terima kasih Pak Herman dan Bu Herman yang telah memberikan kesempatan buat saya membagikan pada malam hari ini untuk share firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, judul yang saya akan ambil hari ini adalah Enjoy the Test ya. Bagaimana kita menikmati kehidupan ya. Nah, dalam kehidupan kita, itu pastinya kita tidak akan terlepas dari ujian saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dari kita kecil ya saudara-saudara. Dari kita kecil ketika anak yang baru lahir, itu pasti dia mengalami ujian untuk dia belajar berjalan saudara. Oke, ketika dia tumbuh, dia pergi ke sekolah, tidak lepas dari ujian saudara-saudara ya. Nah ketika mereka tumbuh gede lagi, kita ngalamin ya dalam kehidupan kita bagaimana kita bertumbuh dari kecil, remaja, dewasa hingga kita besar. Itu semua hidup kita harus menjalani setiap ujian, satu selesai, ujian berikutnya selesai, dan selanjutnya selesai. Dan pada sampai kapan kita selesai ujian kita saudara-saudara? Pada saat kita tutup usia. Jadi kita tuh gak akan pernah lepas dari yang namanya ujian gitu ya. Ujian tuh tetap harus kita hadapi. Mau gak mau kita harus menghadapi ujian itu. Nah pertanyaannya, apakah kita mau menghadapi ujian itu dengan gampang atau dengan susah? Nah, saya yakin dan percaya setiap keputusan itu ada di dalam diri kita. Ya, kita mau enjoy it atau kita mau dengan muka suram setiap hari kayaknya beban hidupku berat banget kayaknya tiap hari gitu ya. Nah, itu tergantung kita semua saudara-saudara ya. Oke, saya mau coba untuk kita flashback ya dari awal bulan. Gimana Pastor David Limanto ya waktu yang di awal bulan ya, dia udah mengajarkan kepada kita bahwa ada yang kalau kita ingat ya, siapa yang datang terus saudara-saudara dari minggu pertama, 2 dan 3. Oke, karena nggak datang semua, mungkin saya bisa rangkum sekilas ya sebelum saya masuk ke bahan yang saya akan bagikan saudara-saudara. Oke, Pastor David Limanto pada waktu itu dia menjelaskan lembah Akor ya. Di mana lembah Akor itu ada orang yang memandang dari 2 sisi. Lembah Akor itu bisa berarti adalah kesedihan, bisa adalah pengharapan. Nah tergantung sekarang orang itu mau menilai lembah Akor ini sebagai sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang ada pengharapan di dalamnya gitu ya. Nah waktu itu dia sempat membagikan mengenai Akan dan Rahab ya. Kalau kita ingat bahwa Akan itu pada saat itu dia itu menyimpan barang-barang yang seharusnya dipersembahkan, harus dikumpulin gitu ya. Tapi dia mengambil persembahan itu gitu. Yang akhirnya karena tindakan dia, akhirnya bangsa itu akhirnya kalah saat itu ya saudara-saudara ya. Dikalahkan oleh orang Amori. Nah kita melihat bahwa keputusan yang akan buat, ini dia mengalami ujian ya, maksudnya dia pribadi mengalami ujian. Nah yang dia buat itu sangat mempengaruhi keselamatan bangsa itu pada saat itu saudara-saudara. Beda dengan Rahab saat itu ya, Rahab itu dia latar belakangnya dia perempuan sundal ya. Dia itu tapi saat itu dia mengambil keputusan untuk dia menyambut pengintai yang ada gitu ya. Pengintai yang ada dari Israel dia waktu itu dia bukan sembunyikan sih ya, tapi maksudnya dia selamatkan mereka gitu ya. Dan akhirnya
ketika dia memutuskan itu, dianggap sesuatu kebenaran dan akhirnya dia membuahkan keturunan ilahi, saudara, di mana Yesus sendiri lahir dari dia gitu ya, dari keturunannya dia. Nah, kita melihat di situ bagaimana dua orang ini ketika dia menghadapi sesuatu, yang satu menghadapinya dengan oke gitu ya, yang satu menghadapinya dengan tidak oke gitu. Keputusan ada pada mereka berdua gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi masa depan bangsa gitu ya, saudara. Nah, selanjutnya kita Pak Herman ya, waktu itu sempat Pak Herman membagikan pada tanggal 9 gitu ya, bagaimana kita memelihara semangat ketekunan gitu ya. Pak Herman mengajarkan kepada kita, ayo kita perkuat roh kita gitu ya. Ayo kita baca firman gitu. Nah, saya yakin dan percaya kenapa Tuhan minta kita untuk kita memperkuat roh kita gitu ya. Karena ketika kita tahu kita harus bertindak bagaimana, saudara-saudara, maka kita tahu dalam menghadapi hidup itu kita akan gimana gitu ya. Nah, jadi makanya dibilang bahwa ayo perkuat roh kita, baca firman supaya kamu ngerti nih kenapa Tuhan izinkan terjadi, gimana kamu cara menghadapinya gitu ya. Yang kedua, mendisiplinkan diri gitu ya. Di situ Pak Herman mengajarkan pada kita, ayo taat pada tata tertib yang ada gitu ya. Kita harus disiplin, kita harus tekun, kita harus tahan uji gitu ya. Kita harus tahu ada visi gitu ya, ada misi yang kita bawa gitu ya. Strateginya gimana, ada penguasaan diri gitu ya. Dan juga waktu itu Pak Herman mengajarkan kepada kita untuk kita panjang sabar ya. Nah, jadi ketika panjang sabar itu menanggung dengan sabar dan tekun gitu ya. Tahan pada penderitaan dan perlakuan buruk tanpa cepat marah. Nah, kesabaran itu memang kita selalu dilatih ya, saudara-saudara, dimanapun gitu ya. Sabar tahan menghadapi cobaan dengan tabah dan tenang. Nah, itu yang Pak Herman bagikan. Nah, pada tanggal 16 kita kedatangan Pastor Hendra Bakti ya, saudara-saudara. Nah, beliau itu mengajarkan kepada kita gimana sih caranya tekun gitu ya. Nah, caranya tekun tuh gimana gitu. Nah, kita harus tekun dengan kita harus fokus, kita harus konsisten dalam menghadapi apapun gitu ya. Dan juga ketika menghadapi apapun kita itu harus totalitas. Nah, itu yang diajarkan kepada kita gitu ya. Nah, ketika kita tekun dan fokus, apa yang kita dapatkan? Kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dan kita akan berhasil dalam kehidupan ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa semua yang dibagikan itu ada hubungannya, saudara-saudara. Dan pada ujungnya Tuhan meminta kita untuk kita tekun. Kenapa kok kita harus tekun? Ya karena mau gak mau kamu harus menghadapi ujian gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi ujian dengan tidak tekun, ya kita tidak akan lulus dalam ujian itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, nah ini ayat kita ya, di Yakobus 1 ayat 2-4. Kelihatan saudara-saudara? Kelihatan ya? Oke, mari kita baca bersama-sama di Yakobus 1 ayat 2-4. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 12, kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada amin saudara-saudara? Nah, kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, dari kita kecil sampai kita meninggal nanti gitu ya, tetap tujuan awal yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuai dengan rencananya, yaitu kita bersama-sama dengan Dia gitu ya. Dan yang kedua, kita itu dipersiapkan sama Tuhan untuk memiliki karakter seperti Tuhan, saudara-saudara. Nah, ketika untuk menuju ke sana, pastinya yang harus kita hadapin adalah ujian, saudara-saudara gitu ya. Untuk menentukan, jadi ketika kita untuk menentukan sama seperti anak-anak ya, kalau misalnya ketika mereka itu, gimana kita tahu kalau mereka itu belajar sungguh-sungguh saudara? Harus ada ujian gitu ya. Gimana kita tahu orang itu sabar saudara-saudara? Dia harus mengalami ujian gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuan yang Tuhan ingin capai adalah kita memiliki karakter seperti
dia saudara-saudara gitu. Nah pertanyaannya gitu ya, kita ini gimana saudara-saudara? Kita mau atau tidak diproses itu gitu ya. Kita mau atau tidak, tetap kita harus ngalaminnya saudara-saudara. Jadi mendingan kita ya udah kita ikutin aja ya gimana prosesnya Tuhan gitu ya. Karena prosesnya Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang luar biasa nantinya. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat setiap kita. Oke, kita lihat di sini. Apakah saudara-saudara tahu ini siapa kira-kira saudara-saudara? Ayub, that's right ya. Nah kalau kita lihat Ayub. Nah Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang taat sama Tuhan gitu ya. Dan pada saat itu dia adalah orang yang kaya ya di kotanya gitu. Nah pada saat itu Ayub ini dia diuji oleh Tuhan ya saudara-saudara. Jadi istilahnya begini, pada saat itu si iblis melihat dia ya. Si iblis ngomong gini sama Tuhan, Tuhan Ayub ya terang aja, dia maksudnya dia orang yang baik gitu ya. Karena apa? Kamu kan selalu memberkati dia. Coba kalau misalnya berkatnya kita ambil, kita buktiin ya Ayub gimana ya gitu ya. Nah dan pada saat itu Tuhan akhirnya ya sudah, kalau aku yakin dan percaya anakku ini luar biasa gitu ya. Ya sudah silakan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang memang saleh, silahkan gitu ya. Nah akhirnya kita tahu bersama apa yang Ayub hadapin ya. Apa aja saudara? Ada yang tahu? Tahu ya, pasti kita pernah membaca ya semuanya ya. Nah Ayub pada saat itu dia mengalami banyak hal yang dia kehilangan gitu ya. Dia kehilangan hartanya dia. Dia kehilangan ternaknya dia saudara-saudara. Semua diambil. Anaknya meninggal. Dan istrinya tidak mendukung dia saudara-saudara. Teman-temannya tidak mendukung dia juga gitu. Bahkan pada saat keadaan dia terpuruk, apa yang teman-teman katakan? Teman-temannya dia, kamu pasti ada salah kamu. Makanya hal ini terjadi padamu gitu ya. Nah seringkali itu mungkin yang kita hadapi ya saudara-saudara. Dalam kehidupan ini kita dalam situasi yang udah terpuruk. Bukannya kita dapat apa kekuatan ya dari orang lain ya. Tapi yang terjadi malah kita tuh kayak, kamu pasti ada sesuatu yang salah. Ayo cepat bertobat. Nah ini pun yang dialami oleh Ayub saat itu ya. Nah belum lagi pada saat itu dia mengharapkan istri yang mendampingi dia. Itu seharusnya support system dia yang paling kuat saudara-saudara. Karena istrinya kan seharusnya ya udah dukung deh, tenang nguatin dia gitu. Tapi pada saat itu apa yang istrinya katakan? Udahlah, kamu udahlah, kutuk aja Tuhan. Tuh lihat, Tuhan yang kamu sembah itu nyebabin kamu kayak gini loh. Jadi itu yang dikatakan istrinya saudara-saudara. Terus udah kamu mati aja deh digituin. Kita bisa bayangin misalnya kita pada kondisi Ayub saat itu ya saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya cerita ini sangat related dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara ya. Pada saat kita terpuruk bukannya didukung gitu ya, malah ya banyak hal gitu. Nah saat itu akhirnya apa yang Ayub lakukan saudara-saudara? Ayub saat itu dia mempertanyakan kepada Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia introspeksi dirinya. Dia lihat, Tuhan apa kesalahan yang aku buat Tuhan? Ketika dia udah mengintrospeksi diri, apa Tuhan kesalahan yang aku buat? Ternyata dia menyadari bahwa dia tidak ada kesalahan saudara. Nah terus Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupanku? Aku gak ada salah loh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi gitu? Nah saat itu tidak ada jawaban dari Tuhan. Tapi pada akhirnya dia mempersalahkan Tuhan. Tuhan katanya Tuhan yang adil. Mana buktinya? Aku kehilangan segala sesuatunya. Dan juga aku sekarang mengalami sakit. Bahkan dia mengalami bisul yang sampai melepuh-melepuh gitu loh. Nah itu maksudnya itu udah Tuhan terus gimana gitu, Tuhan katanya adil. Engkau mengatur segala sesuatunya dengan adil. Tapi kenyataannya aku harus menghadapi ini Tuhan. Engkau adil gak sih? Nah mungkin dalam kehidupan kita juga mempertanyakan hal yang sama saudara. Kita dalam situasi yang begitu gitu ya. Nah tapi pada saat itu Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa dia bawa Ayub ke tempat yang
Ayub bisa melihat gitu ya kondisi yang ada di dunia gitu ya. Dan Tuhan memberikan gambaran pada dia. Dan ternyata yang saya belajar dari hal ini saudara-saudara, Tuhan itu sebenarnya berusaha untuk mengubah cara pandang Ayub ya. Mungkin cara pandang Ayub dia cuma tahu Tuhan cuma segini doang saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin dia belajar untuk dia open minded saudara-saudara. Buka pikiran kamu, Yub, gitu ya. Buka pikiran kamu lebih lagi gitu. Dan saat itu Tuhan sangat menghargai apa yang Ayub lakukan. Pada saat itu dia tahu bahwa dalam kondisi di mana Tuhan aku tidak bisa berharap pada siapapun. Semua sekitarku itu pada begitu Tuhan gitu ya. Tapi yang Ayub lakukan saat itu adalah Ayub jujur dan dia berbicara kepada Tuhan saudara-saudara. Dia percaya pada hikmatnya Tuhan saat itu ya. Nah jadi pada saat itu akhirnya dia menyadari iya Tuhan. Aku yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa kenapa Tuhan izinkan terjadi padaku. Dan akhirnya dia menyesal saudara-saudara ya. Dia menyesal karena dia nuduh Tuhan. Karena tadi dia kan nuduh Tuhan, Tuhan ini gak adil sih gitu ya. Nah ternyata pas akhirnya dia baru menyadari, iya Tuhan. Ternyata hikmat-Mu itu aku gak bisa gunakan hikmatku untuk hal itu. Ada rencana besar yang Kau sudah siapkan buat aku gitu. Dan ketika Ayub pada momen itu saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Semua masalahnya Tuhan gantikan 2 kali lipat saudara-saudara. Untung istrinya enggak 2 kali. Jadi anaknya banyak gitu ya. Ternaknya banyak gitu ya. Untung istrinya tetap 1 ya, enggak di-double ya saudara-saudara. Oke, jadi itu yang terjadi saudara-saudara dalam kehidupan Ayub. Nah ini nanti saya akan cerita di akhir ya mengenai hal ini. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai ujian ya. Nah seperti yang kita ketahui bahwa ujian itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Di sini kita akan belajar apa sih ujian itu gitu ya. Jenis ujian tuh apa aja sih gitu ya. Kenapa sih harus ada ujian gitu ya. Bagaimana cara menyikapi ujian tersebut gitu ya. Nah apa itu ujian? Oke. Ujian adalah proses untuk mengukur pengetahuan atau hasil belajar. Oke, nah mungkin kita tahu kebenaran firman Tuhan selama ini. Oke, ketika kamu ngerti kebenaran firman Tuhan, yuk times to ini ya, untuk ukur nih semana gitu ya, sejauh mana. Terus yang kedua untuk menguji keterampilan kita ya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, ujian, ketabahan, dan ujian untuk mengukur kualitas diri, karakter kita sampai mana sih gitu ya. Nah itu yang namanya ujian saudara-saudara. Nah ujian ini, oke, sekarang kita melihat apa bedanya antara ujian dan pencobaan. Nah itu ya seringkali kita nih bingung gitu ya, apa sih bedanya ujian sama pencobaan gitu ya. Nah ujian itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan kelemahan kita dan fungsinya untuk memperkuat kita saudara-saudara, untuk menjadikan kita lebih baik gitu ya. Tapi kok yang namanya cobaan itu ngeluarin kelemahan kita supaya menjatuhkan kita gitu ya. Makanya yang selalu iblis coba untuk lakukan itu adalah pencobaan yang iblis tawarkan gitu ya. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu goalnya dia gitu ya. Nah, tapi kalau ujian ini Tuhan mau supaya kita ujung-ujungnya memiliki karakter seperti Tuhan ya. Nah, sumber ujian tuh ada mungkin dari diri kita sendiri saudara-saudara ya. Dari dunia yang jatuh dan dari Tuhan. Oke. Sumber ujian dari diri kita sendiri. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, kalau dari diri kita sendiri itu misalnya contohnya di sini ada student juga ya, ada kita juga yang sedang bekerja. Oke, kita tahu kita harus bagaimana gitu ya. Kita harus melakukan apa gitu. Nah, tetapi kita tidak melakukannya. Oke. Nah, akhirnya yang terjadi kan ada apa saudara? Kita tahu kita harus melakukan tapi kita nggak ngelakuin. Yang terjadi adalah masalah kan ya. Nah, ketika masalah itu terjadi, akhirnya kita harus mengalami hal-hal yang nggak enak gitu. Nah, itu yang sumber ujiannya dari diri kita sendiri gitu ya. Nah terus yang kedua dari dunia yang jatuh.
Oke, dunia yang jatuh itu berarti kita tahu bahwa keadaan dunia ini secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya itu kan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah mau nggak mau apa yang terjadi di dunia ini imbasnya ke kita saudara-saudara gitu ya. Nah itu dunia yang jatuh gitu ya. Yang sumber ujian yang ketiga adalah Tuhan. Dimana yang tadi yang kita udah belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu ya karena Tuhan ada rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah jenis ujian. Nah jenis ujian ini ada ujian iman. Nah ujian iman ini contohnya gimana ya saudara-saudara ya. Nah ujian iman nih contohnya begini. Oke, ketika kita menghadapi sesuatu, apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu akan membantu kamu untuk mengatasi hal itu? Apakah kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan turut campur tangan dalam hal tersebut gitu ya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa? Nah itu ya, ujian iman gitu ya. Terus yang kedua, kesabaran. Emosi, ya kita seringkali kita alamin juga ujian emosi ini biasanya ketika kita bersosialisasi dengan orang ya. Bersosialisasi dengan orang, kita tuh, nah ini akhir-akhir ini saya ngalamin juga sih. Ya, jadi maksudnya dalam kehidupan ya memang kita pasti ngalamin hal ini gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik gitu misalnya ya. Nah, tapi orang kadang salah paham ke kita gitu ya. Nah, itu melatih kesabaran kita juga kan. Atau maksud kita baik sebenarnya kok dia malah responnya nggak benar gitu ya. Nah, itu kesabaran ya. Keuangan. Nah, jenis ujian keuangan ini ya secara ekonomi ya kita alamin lah ya. Maksudnya saya pun mengalami gitu ya. Bagaimana ujian keuangan, tapi di dalam ujian keuangan ini sebenarnya juga bagi saya sih ini adalah sesuatu yang basic yang menentukan karakter kita selanjutnya saudara-saudara. Jadi ini yang akhir-akhir ini saya belajar ya sejak tahun kemarin itu. Jadi saya belajar bahwa ya saya harus mengatur keuangan saya dengan baik gitu. Karena keuangan ini adalah salah satu hal yang mempengaruhi karakter saya yang selanjutnya gitu. Nah jadi ketika kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya, gimana kita akan mengatur hal-hal yang lain ketika kita dipercaya sama Tuhan dalam hal uang yang kecil. Gimana selanjutnya gitu, kita bisa mengembangkannya atau kita bisa mencukupi diri kita enggak dengan apa yang kita punya gitu ya. Nah jadi ujian keuangan gitu ya. Kesehatan, nah kita ada beberapa dari kita yang pasti kita ngalamin ada yang sakit dan sebagainya gitu ya. Hubungan, nah hubungan ini yang paling sering terjadi ya saudara-saudara ya dalam kehidupan kita. Hubungan antara contohnya suami istri ya. Nah di situ kita banyak diuji pastinya gitu ya. Hubungan antara orang tua dan anak ya. Hubungan antara pemilik perusahaan misalnya sama anak buah ya. Nah itu juga hubungan di situ ya, jenis ujian hubungan. Tapi saya yakin dan percaya semuanya ini ya, ataupun dalam karier yang terakhir ya, karier dan pendidikan. Kadang kita bingung gitu ya, karier apa yang aku harus ambil? Oke, dalam dunia pendidikan apa sih yang aku harus ambil? Anak-anakku nih nanti gimana ya gitu ya. Karirnya gimana ya? Sekarang loh aku harus kerja apa ya gitu ya. Nah ini adalah contoh jenis-jenis ujian yang kita alami dalam kehidupan kita saudara-saudara. Nah saya yakin dan percaya setiap ujian apapun yang kita alami gitu ya. Itu karena Tuhan mau kita bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa saudara-saudara. Seperti yang tadi kita lihat gitu ya. Tujuan Tuhan akhir apa sih? Tuhan maunya kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Karena itu tujuan akhir kita gitu. Kadang tuh saya bayangin gitu ya. Iya, jadi gimana caranya ya supaya ujian ini cepat berhenti gitu. Jo terus ujian toh gitu ya. Saya ingat pada suatu saat si Grace itu kan dia itu lagi belajar matematika di Kumon saudara-saudara. Terus Kumon itu kan PR-nya banyak ya. Nah terus dia ngomong sama saya gini, Mami udahlah berhentilah Mami, ini PR-nya banyak banget gitu kan ya. Oke nak gini deh, kamu akan berhenti dari Kumon ketika kamu udah menyelesaikan Kumon itu. Jadi selama kamu tidak menyelesaikan Kumon itu, maka kamu harus
tetap ikut kumon gitu ya. Nah sama dalam kehidupan kita saudara-saudara, kadang tuh saya berpikir gini, gimana ya Tuhan supaya ujiannya tidak bertubi-tubi datang gitu. Ya udah cepetan dewasa gitu. Kalau kamu udah dewasa jadinya kan ujiannya tidak perlu kamu melewati ujian gitu loh yang terlalu banyak gitu ya. Nah jadi mengapa harus ada ujian? Supaya kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa saudara-saudara. Yang kedua supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Saya yakin dan percaya lewat ujian yang kita hadapi itu kita semakin kenal siapa Tuhan gitu ya. Misalnya contohnya kita selama ini mungkin kita hanya mendengar gitu ya. Tuhan tuh Allah yang mencukupkan. Tapi kalau kita nggak ngalamin ujian keuangan, apakah kita akan menyadari bahwa iya memang Tuhan itu adalah Jehovah Jireh gitu ya. Terus habis gitu kalau misalnya kita tidak mengalami ujian yang membuat kita untuk iya ya ternyata Tuhan tuh memang luar biasa. Tuhan tuh memang hebat gitu ya. Nah jadi ketika kita menghadapi ujian saya yakin dan percaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita saudara-saudara. Oke. Yang ketiga belajar mengucap syukur dalam segala hal. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita tidak mengalami hal itu gitu, kayaknya tuh kadang kita kebanyakan we take it for granted ya. Itu maksudnya kita mengambil itu sebagai sesuatu yang kita nggak menghargai. Jadi take it for granted itu gimana? Kayak mengambil sesuatu itu, tapi kayak kita tuh nggak, kita tidak mempedulikan hal tersebut gitu loh. Nah tapi ketika kita belajar mengucap syukur dalam segala hal gitu ya. Ketika kita mengalami hal itu gitu. Jadinya kita bisa mengalami ucapan syukur dalam segala hal gitu ya. Nah contohnya ini saya ada contoh ya. Contohnya itu mengucap syukur dalam segala hal tuh misal waktu saya mengalami ujian dalam keuangan ya. Sebelumnya tuh kayaknya beli enak gitu ya. Tapi ketika kita mengalami ujian dalam keuangan itu yang terjadi bahwa iya aku harus uang ini ngumpulinnya dikit-dikit gitu ya supaya bisa beli sesuatu gitu. Nah akhirnya kita belajar untuk mengucap syukur gitu ya. Oh ya apapun yang aku bisa dapat aku mengucap syukur dan aku bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Yang keempat fokus pada tujuan kita diciptakan. Saya yakin dan percaya ketika kita itu berjalan, pada saat kita berjalan mungkin tidak sesuai dengan rencana yang Tuhan udah beri saudara-saudara. Tuhan mungkin kelihatannya akan menutup semua jalan dalam kehidupan kita tuh saudara. Kenapa? Karena Tuhan tuh sebenarnya ingin mengembalikan fokus kita. Oke, kamu loh tujuan kamu tuh diciptain buat ini loh. Bukan buat ini gitu ya. Nah jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi di mana kelihatannya jalan Tuhan tutup, coba tanya Tuhan saudara. Tuhan mungkin ada rencana yang lain atau jalan yang lain yang aku memang harus laluin gitu ya. Nah, jadi Tuhan ingin mengembalikan kita pada fokus tujuan kita diciptakan di awal. Kenapa gitu ya saudara-saudara ya. Oke, yang selanjutnya jadi berkat buat orang lain gitu ya. Nah ketika kita mengalami ujian yang ada dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lain yang mengalami hal itu. Kita bisa lebih berempati saudara-saudara. Jadi istilahnya gini, misalnya contohnya kita mengalami masalah yang tadi ya ekonomi misalnya. Ketika saya tidak mengalami masalah ekonomi, ketika ada orang yang cerita misalnya, mungkin saya bisa menasehati dia gitu ya. Tapi pada saat itu apakah saya benar-benar bisa merasakan apa yang dia rasakan saudara-saudara? Kayaknya nggak akan seperti orang yang memang kita udah alamin. Dan pada saat kita membagikannya sama orang lain, kita benar-benar bisa merasakan, oke, aku ngerti perasaan kamu gimana. Pada saat itu aku mengalami begini dan aku menemukan jalan keluar seperti ini. Oke, yuk coba deh, kita bisa membantu dia bisa lebih baik saudara. Jadi saudara, ketika kita mengalami masalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita saudara, jangan khawatir saudara ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita semua akan sesuatu yang luar biasa. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada saudara-saudara gitu ya. Kita semua akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Supaya kita bisa membawa mereka untuk mereka melihat kasihnya Tuhan. Mereka melihat gimana luar biasanya Tuhan membawa kita sampai ke sana dan mereka bisa merasakan itu juga saudara.
Nah, sekarang bagaimana cara menyikapi ujian gitu ya? Cara kita menyikapi ujian itu ya tergantung, saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang kita bisa kontrol gitu ya. Kayak tadi kalau kita lihat sumber ujian itu dari diri sendiri, orang lain, dan dunia gitu ya. Kalau dari orang lain dan dunia, orang lain atau dunia, dari Tuhan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Karena memang Tuhan izinkan terjadi, dan dari dunia ya kita nggak bisa kontrol orang lain gitu ya. Tapi yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri, saudara-saudara ya. Jadi bagaimana cara menyikapi ujian gitu ya. Menyikapi ujian nih bisa kemungkinannya dua, saudara. Selalu ada dua sisi dalam kehidupan ya, baik buruk, positif negatif gitu ya. Nah kalau dalam hal ini bagaimana cara menyikapi ujian, saudara? Yang kiri itu secara positif ya, yang sebelah kanan tuh secara negatif. Dia akhirnya mumet gitu loh, saudara-saudara. Tapi yang kiri itu dia secara positif, bagaimana dia menyikapi ujian tersebut gitu ya. Nah, dia menyikapi ujian secara positif gitu ya. Secara positif, dia percaya diri, saudara-saudara. Ya, dia tahu kan kenapa dia bisa percaya diri gitu ya. Karena dia tahu siapa dirinya, saudara-saudara ya. Karena dia tahu siapa yang bersama sama dia gitu ya. Sama dalam kehidupan kita gitu ya. Kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan positif ketika kita mengenali identitas kita, saudara-saudara. Dan ketika kita tahu siapa yang bersama sama kita nih siapa, Tuhan selalu bersama sama kita gitu ya. Dan juga ketika dia punya kekuatan gitu ya, kekuatan dalam arti saya yakin dan percaya bahwa setiap ujian yang diizinkan terjadi itu pasti ada bagian kita di mana kita sedang diperlengkapi gitu ya. Nah tapi ketika kita menghadapi ujian itu kita tidak memperlengkapi diri kita, ya pastinya kita tidak bisa optimis dalam menghadapi hal tersebut gitu ya. Nah jadi memang ada kekuatan yang harus kita lakukan, yaitu kita memperlengkapi diri kita, saudara. Terus yang kedua kita harus terbuka gitu ya. Sikap yang terbuka, terbuka dalam arti apa gitu ya. Terbuka, ayo buka. Terbuka dalam hal, ketika ada ujian, masalah, kita introspeksi diri gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah terus yang kedua, apa saya terbuka untuk saya belajar memiliki pola pikir yang berbeda gitu ya, pola pandang yang berbeda gitu. Nah yang selanjutnya, sikap positif gimana? Disiplin gak kita gitu ya. Disiplin dalam arti, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita disiplin gak dalam mengerjakannya gitu ya. Nah saya belajar untuk yang sikap disiplin nih, saya belajar dari, saya yakin dan percaya setiap hal yang kecil yang kita lakukan, itu sangat mempengaruhi hal yang besar atau kesempatan yang besar di lain waktu, saudara gitu ya. Jadi saya belajar disiplin ini dengan cara simple, saudara. Setiap hari bersih rumah, ya bersih rumah, dan maksudnya saya juga melatih anak-anak untuk disiplin tuh kamu segala sesuatu kamu mulai dari rumah. Nah jadi kamu disiplin gak kamu dalam merapikan rumah misalnya, kamu disiplin gak kamu dalam menjaga segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kamu gitu. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan kepada saya berkat, saudara. Berkatnya itu dalam hal hamster, saudara. Ya, jadi itu saya di awal, jadi ceritanya begini, saya di awal itu saya punya 2 hamster, ya saya beli 2 hamster, dan saya udah bilang sama pemiliknya, saya minta yang 2-nya cowok gitu ya, dan akhirnya ternyata saya dikasih cowok dan cewek, saudara, dan akhirnya hamster itu kan cepat ya berkembang biaknya ya, nah dia cepat berkembang biak, akhirnya dari 2 hamster sekarang saya punya 50 hamster, saudara. Waduh gitu ya. Nah dan akhirnya yang terjadi saya harus disiplin memberi mereka makan gitu ya. Nah di situ saya belajar bahwa karena dan hewan-hewan yang maksudnya yang Tuhan percayakan kepada saya belajar untuk gini, hidup mereka itu tergantung sama saya gitu ya. Saya nggak ngasih makan kanibal nih, saya nggak ngasih makan mati nih mereka semua gitu ya. Nah jadi di area yang sekecil apapun gitu ya, belajar untuk disiplin, saudara-saudara ya. Saya yakin dan percaya Tuhan percayakan hal-hal yang mulai dari kecil pada kita gitu ya. Pertanyaannya kita mau disiplin nggak? Gitu ya. Karena ketika kita disiplin menghadapi itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Tapi ibaratnya ketika kita nggak bisa disiplin dalam hal yang kecil, saudara-saudara, gimana kita mau mempercayakan hal yang besar? Saya keinget juga yang ini tuh, saya bilang sama si Grace,
Ya namanya orang tua gimana nggak mau, orang tua sebenarnya kan kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya. Nah tapi kadang itu ketika kita melihat dia tidak bisa disiplin dalam hal yang kecil, kita udah mau menyiapkan sesuatu yang lebih gede nih buat dia nih. Terus habis itu, tapi kan kita nunggu kamu bisa setia nggak yang dalam hal kecil ini? Bisa disiplin dalam hal kecil ini gitu kan ya. Nah jadi saya yakin dan percaya Tuhan pun melihat kita seperti itu saudara-saudara ya. Dia tuh udah siapin nih. Nih ya kamu misalnya contohnya si Grace. Kamu udah tak siapin nih tab ya. Kamu udah tak siapin nih laptop nih. Kamu udah tak siapin nih nanti ini nih. Tapi pertanyaannya kamu bisa percaya nggak? Gunain handphone kamu bisa tanggung jawab nggak? Intinya begitu misalnya. Nah sama dalam kehidupan kita ya. Kita bisa dipercaya nggak dalam hal ini, bisa disiplin nggak? Ketika kamu bisa disiplin di hal ini, pasti selanjutnya Tuhan udah siapkan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Oke, nah sikap yang selanjutnya, saudara-saudara, sikap yang negatif dalam menghadapi ujian gitu ya. Nah sikap negatif ini contohnya bagaimana, saudara-saudara? Oke, waktu kita menghadapi ujian yang terjadi kita kecewa. Oke, yang terjadi kita putus asa, saudara-saudara. Bingung aku mau ngapain gitu ya. Dan kita ini malah menyalahkan orang lain gitu ya. Dalam ketika kita menghadapi ujian ini gitu ya. Dan kita benci ya, benci orang gitu ya. Kita marah saudara gitu ya. Kita hilang fokus gitu ya. Kita takut gitu. Nah, jadi pertanyaannya sikap mana saudara-saudara yang kita mau ambil gitu ya, yang sikap mana yang kita mau putuskan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, di sini ada yang pernah tahu mengenai Maslow hierarchy, saudara? Ini saya pernah bagiin sih dulu. Nah, jadi yang namanya Maslow hierarchy ini, itu dia berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, saudara. Nah, kebutuhan dasar manusia tuh yang pertama dia tuh kebutuhan dasarnya sandang pangan papan pastinya gitu ya. Tapi di bawah lebih lagi kebutuhan selanjutnya tuh adalah dia itu merasa aman gitu ya. Dia merasa stabil. Nah selanjutnya itu dalam hubungan satu dengan yang lain gitu ya. Selanjutnya tuh dalam hal dia itu merasa dihargai apa enggak gitu ya. Nah selanjutnya itu dalam hal self-actualization. Self-actualization ini berarti dia tuh mengerti potensinya, dia mengerti siapa dirinya saudara gitu ya. Nah saya yakin dan percaya bahwa ketika ujian terjadi, ini kalau yang Maslow hierarchy ini step yang biasanya orang dunia cari ya saudara-saudara ya. Jadi mereka tuh berusaha untuk memenuhi segala sesuatunya, pada akhirnya ujung-ujungnya mereka menyadari siapa dirinya dan mereka bisa enjoy their life gitu ya. Nah tapi kita mengucap syukur saudara-saudara bahwa dari awal ya itu identitas kita itu udah Tuhan kasih saudara. Jadi kita tidak perlu kamu itu hargamu tergantung dari yang bawah. Semua terpenuhi kamu akan baik-baik saja gitu ya. Tapi kita mengucap syukur bahwa identitas sebagai anak Tuhan, identitas untuk kita bisa melewati ujian gitu ya dengan punya pemikiran yang positif, itu Tuhan udah kasih di paling atas. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen, kita tuh udah mulainya tuh udah di self actualization. Jadi kita tidak tergantung dari kebutuhan yang sebelumnya saudara-saudara. Nah kita mengucap syukur ya saudara-saudara akan hal itu gitu. Nah jadi ayo, bagaimana kita mau menghadapi ujian yang ada saudara-saudara ya. Pilihan kita dua, kita menghadapinya dengan positif atau kita menghadapinya dengan negatif saudara-saudara gitu ya. Nah ini kita baca ya ayat yang di sini. Kita baca bersama-sama saudara ya. Di Yesaya 32 ayat 17 gitu ya. Kita baca 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Saya yakin dan percaya kebenaran itu kebenaran yang menyadarkan siapa identitas kita, saudara-saudara, gitu ya. Dan juga kebenaran yang dimana kita tahu bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Kebenaran yang kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita
ada kebenaran itu dalam kehidupan kita, pastinya ketika kita menghadapi ujian, saudara-saudara, kita akan menghadapinya dengan penuh damai sejahtera gitu ya. Kita akan menghadapinya dengan ketenangan. Kita akan menghadapinya dengan ketentraman, saudara-saudara. Oke, jadi semua pilihan ada di kita ya, saudara-saudara ya. Ketika kita yakin dan percaya bahwa ujian itu selalu ada gitu ya. Pilihan di kita mau memutuskan sikap mana yang kita mau ambil dalam kehidupan kita. Kita mau mengambil sikap positif atau kita mengambil sikap negatif. Toh anyway juga ujian tuh harus ada dalam kehidupan kita gitu. Tapi ayo kenalin dan ingat terus hal itu ya, bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sehingga ketika kita menghadapi apapun yang kita harus hadapin, kita bisa menghadapi dengan kenikmatan, saudara. Ya, ada amin, saudara. Oke, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kita sesuatu yang luar biasa. Saya membayangkan begini, saudara. Si Grace ini kan lagi lomba drum band ya. Nah, drum band itu saya melihat bagaimana anak-anak itu setiap hari gitu ya, pagi malam mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan setiap anak itu mengalami ujian yang luar biasa. Ada yang sampai sakit, ada yang sampai lemes gitu ya, ada yang sampai patah tulang gitu ya, karena mereka harus ikut lomba voli dan sebagainya gitu. Tapi ketika mereka mengalami gitu ya, masing-masing ini mengalami ujian yang beda-beda, saudara-saudara. Nah, ketika mereka mengalami ujian beda-beda dan mereka yang ucap syukur, mereka menghadapinya dengan sikap positif, saudara-saudara. Dan saya membayangkan ketika mereka menghadapi segala sesuatunya dengan positif, saya membayangkan kita satu pribadi demi pribadi, Tuhan sedang bentuk gitu ya. Tuhan sedang uji secara luar biasa gitu. Tapi ketika kita bersatu bersama, itu akan membentuk suatu harmonisasi yang luar biasa, saudara-saudara. Kita bayangin ketika kita anak-anak Tuhan menghadapi ujian dan kita semuanya menghadapinya dengan baik gitu ya. Dan saat kita disatukan, kita yakin dan percaya, saudara, kita jangkau jiwa itu nggak perlu gimana banget, saudara, gitu ya. Karena kita udah bersatu, menghasilkan suatu harmonisasi yang luar biasa. Dan kita bisa mengubah dunia, ya, karena maksudnya mau nggak mau kita juga menghadapi ujian dari dunia gitu ya. Nah, jadi setiap dari kita, ayo kita perlengkapi diri kita lebih lagi, saudara-saudara, ya. Kita mau bersikap positif dan kita mau menggenapi rencana yang Tuhan udah siapin buat kita yang dimana luar biasa. Ada amin, saudara? Oke, terima kasih. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Setiap kita pasti mengalami ujian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami ujian. Ada Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Dan setiap kita masalahnya pasti berbeda. Tapi firman Tuhan katakan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa di balik setiap proses yang Tuhan izinkan, seperti tadi disampaikan oleh Bu Enji, ada rencana Tuhan yang besar. Ya, mengapa harus ada ujian? Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Melalui proses itulah kita bisa mengenal Tuhan. Seperti Ayub kan, mungkin di awal hidupnya ketika dia diizinkan Tuhan mengalami proses, dia tidak mengerti. Tetapi pada akhirnya dia katakan, Tuhan, mungkin selama ini aku hanya mengenal Engkau dari kata orang. Tetapi hari ini aku mengenal Engkau secara pribadi. Dan saya percaya setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, amin. Tuhan mau kita memiliki hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita mau belajar mengucap syukur. Ketika ujian diizinkan Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa melewatinya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, ya.
Masalah itu pasti ada expirednya, ada masa kadaluarsanya. Gak mungkin kita mengalami masalah A terus, tidak. Anak SD saja dia ujian untuk naik SMP. Jadi setiap masalah, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, ada masa berlakunya, ya. Makanya jangan anti dengan ujian, amin. Jangan anti dengan persoalan. Ketika diizinkan masalah, jangan buru-buru ditengking. Jangan dalam nama Yesus masalah ini lewat, tidak. Kita percaya bahwa melalui setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Mari biarlah hari ini kita mau terus belajar melewati ujian yang Tuhan izinkan. Kita mau terus dekat dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan sampai justru ujian itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai ujian yang Tuhan izinkan membuat kita undur daripada Tuhan. Tapi biarlah kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat Bu Enji, buat firman-Nya hari ini mengingatkan setiap kita. Tetap semangat, tetap semangat. Enjoy the process, enjoy the test ya. Haleluya. Ketika kita bisa menikmati, percayalah ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan sampaikan, akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian tadi ya. Di dalam kelemahanku, katakan sempurna kuasa. Sempurna Kuasa-Mu. Katakan hebatnya tantangan. hebatnya tantangan, Tetapi lebih hebat Tuhan. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan sebentar. Apakah hari ini kita mengalami ujian? Apakah hari ini kita mengalami persoalan? Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam hubungan relationship-mu, dalam keluarga. Mungkin hari ini kau mengalami tembok. Rasa-rasanya engkau tidak bisa. Rasa-rasanya engkau tidak akan bisa melewatinya. Percayalah ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah ada satu pribadi yang selalu setia. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, semua tidak melebihi kekuatanmu. Semua tidak melebihi kekuatan kita manusia. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Dia Allah yang hobi
Dia Allah yang hobi membuat mujizat dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi engkau? Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka yang mustahil itu Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Ya Ramata Shikirana Malamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami. Bahwa setiap kami pasti ada proses, setiap kami pasti ada tantangan, setiap kami ada ujian. Tapi kami tidak mau quit dari itu, kami tidak mau keluar dari ujian itu. Tapi kami mau menikmatinya bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, mau menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Supaya kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Mengenal pribadi yang benar, Tuhan yang hidup. Sehingga kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Dan kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sekalipun masalah kami berat, sekalipun proses kami yang harus kami alami besar, hebat bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan yang kami sembah Engkau lebih hebat dari setiap masalah pergumulan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau fokus kepada rencana-Mu Tuhan, fokus kepada kehendak-Mu, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kami ditolong Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami mengalami mujizat, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kekuatan dari Roh Kudus memampukan setiap kami menghadapi setiap proses. Bahkan kami akan melewatinya. Kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Sebab kebenaran-Mu yang berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan mengikuti setiap langkah hidup kami. Terima kasih, mampukan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, kami melakukan firman-Mu. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gentar. Sebab Tuhan yang besar ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bu Enji, berkati rumah tangganya, keluarganya, usahanya. Tuhan berkati. Kami percaya berikan hikmat-Mu lebih lagi atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan ya. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Enji ya, yang telah melayani ibadah pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menabur di pekerjaan Tuhan yang ini warna putih ya, warna putih persembahan umum, yang warna hijau untuk diakonia. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan di Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan, Ia akan membalas perbuatannya itu. Sebelum kita berdoa, ada satu tambahan pengumuman. Besok ada ibadah Bamak di GBI Kolonel Sugiono jam 18, jam 6. Mari Bapak Ibu yang bisa hadir untuk ibadah Bamak ya, untuk mewakili GBI Rock ya. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami mencap syukur dan terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami siap menerima ujian yang dari surga. Sebab ujian itu mendatangkan kebaikan buat kami. Ujian itu penuh sabar buat kehidupan kami. Supaya kami bisa menghadapi dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Angie, berkati kesehatan jasmaninya, berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Tuhan, sebentar kami akan menabur, berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur Tuhan, sehingga Engkau sendiri campur tangan, Engkau memberkati kami, Engkau membalas berlipat-lipat ganda. Ada kuasa Allah yang berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat menabur, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jempolnya buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Teramat baik, Engkau baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, sekali lagi Engkau baik. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk kembali.
Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku, saya undang para orang tua untuk maju ke depan untuk mendoakan anak-anak kita. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Ucapkan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, dalam cinta akan Tuhan. Kami percaya ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Tuhan, Kau menolong mereka, berikan hikmat-Mu, kepandaian, kecerdasan dalam studi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus memberkati mereka. Mereka generasi yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi anak panah di tangan pahlawan, sehingga pada waktunya mereka siap dilesatkan melalui kehidupan anak-anak kami. Mereka menjadi berkat dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka menjadi generasi yang perkasa di bumi ini, generasi yang berdampak baik, generasi yang berdampak positif bagi dunia yang semakin jahat ini. Kami rindu Tuhan, melalui anak-anak kami terjadi perubahan yang besar. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus mengerjakan karya-Mu bagi anak-anak kami hingga karya-Mu sempurna. Terima kasih, berkati setiap orang tua, berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan, apa yang dikerjakan mereka di dalam kebenaran Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Kemanapun Tuhan mereka, kaki mereka melangkah, itu yang Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat-Mu, berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Kau yang memperluas daerahku Tuhan dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang dikerjakan tanganmu di dalam kebenaran dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan. Kau akan pakai Tuhan lebih luar biasa. Tuhan akan mengangkat
engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kebenaran Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Mari yang percaya diberkati Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.